Rahayu saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Memperkuat tayangan ke-69 sebelumnya, berikut satu tayangan lagi tentang pedang. Mari kita mulai review dari materi pedang ini. Yang kita review adalah pedang suduk dengan panjang 44,7 cm, berpamor ganggeng kanyut dan bertangguh Mataram Senopaten. Mari kita mulai review dari warangkanya. Warangka ini adalah warangka iras dan terbuat dari cendono wangi dengan ukiran yang sangat eksotik, dan ornamen utama adalah ukiran naga. Dan cendono wangi iras ini adalah kita kategorikan cendono wangi ngepang, dan ngepang itu adalah satu tingkat lebih bagus daripada hanya sekedar nginden. Itu adalah suatu bahasa rangka yang biasa disebut teman-teman yang ada di Tosanaji. Rangka iras sangat susah untuk dibikin, karena bagaimanapun juga dia bukan belahan dari material utuh, kemudian dilubangin dari depan sampai dalam. Tidak boleh ada sesuatu yang berlubang di bawah, berarti ini menunjukkan sesuatu iras murni, dan ini sangat membutuhkan kesabaran dan keterampilan daripada merangginya. Jadi sekali lagi, ketika Anda mencoba ingin memiliki sesuatu rangka iras untuk sebuah pedang, ya Anda harus mengeluarkan ekstra dana, karena memang dibutuhkan kesabaran dan keterampilan yang tinggi dari seorang meranggi. Mari kita lihat dalamnya. Dalamnya adalah merupakan suatu pedang suduk. Seperti saya katakan pada tayangan sebelumnya, bahwa pedang pada garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu kategori utamanya adalah pedang sabet dan pedang suduk. Di tayangan 69 kita bicara tentang pedang sabet, kali ini pedang suduk. Bedanya adalah pedang suduk adalah pada ujungnya, pada sisi ujungnya, baik sisi ini maupun sisi kanan, semuanya sama-sama tajamnya. Tapi kalau pedang sabet, yang punggungnya ini adalah tumpul semua, yang tajam adalah bagian depannya. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang pedang suduk, bukan berarti hanya tajam ujungnya, tapi bilah depannya juga tajam. Namun fungsi utamanya lebih ke proses penyudukan. Juga demikian untuk pedang sabet, bukan berarti ujungnya tidak lancip, namun fungsi utamanya untuk proses sabet. Mari kita masuk melihat dari sisi pamor. Seperti pada informasi dasar sebelumnya, pamor terbagi menjadi dua, pamor miring dan pamor melumah. Di mana pamor miring tingkat pembikinannya lebih sulit. Lah, untuk pamor ganggeng kanyut terkategori pamor miring. Mari kita coba lihat keindahan daripada pamor miring ini. Ganggeng kanyut pamor sangat luar biasa. Begitu indah kita lihat dari bawah sampai atas, sampai sebaliknya. Mari kita lihat lebih detail.
seolah-olah pamor ini bisa kita kategorikan dalam bentuk pamor yang sangat-sangat sempurna. Inilah pamor Ganggeng Kanyut yang sangat-sangat luar biasa. Seperti dari informasi sebelumnya, ketika kita pedang itu adalah berbeda dengan keris, karena keris aspek filosofinya tidak hanya terkait dengan yang namanya dapurnya, tapi juga pamornya. Namun ketika kita melihat pedang, filosofi daripada pedang hanya terletak pada pamor dan coraknya. Sehingga ketika kita melihat yang namanya pedang dengan pamor Ganggeng Kanyut yang seperti ini, Ganggeng Kanyut bermakna ada dua hal yang utama. Yang pertama, Ganggeng Kanyut memungkinkan si tuannya akan menjadi disegani banyak orang. Untuk menjadi disegani, aspek unsur kewibawaan akan menjadi tinggi. Di samping dia disegani, dia juga dikasihi secara sosial, sehingga dia memudahkan dalam rangka berhubungan dengan sesama. Sehingga pamor Ganggeng Kanyut utamanya lebih ke arah yang terkait unsur kewibawaan sekaligus gampang dalam bersosialisasi. Kenapa saya katakan tangguh Mataram Senopaten? Rasanya kita ketika melihat kualitas besi yang seperti ini dengan kualitas pamor yang seperti ini, mari kita lihat lebih dekat lagi. Ini adalah khas besi dan kualitas pamor era Mataram Senopaten. Pedang adalah merupakan suatu benda seni global. Jadi hampir setiap negara di dunia ini punya tradisi tentang pedang. Satu hal yang membedakan corak pedang Nusantara adalah ada unsur pamor di dalamnya. Sehingga itulah yang menjadikan sesuatu kekuatan kita untuk membedakan dengan pedang yang ada di negara-negara lain. Mari kita belajar lebih dalam lagi tentang pedang. Pedang adalah merupakan suatu produk global. Namun kalau kita masuk ke dalam khasanah Nusantara, di situ ada istilah-istilah yang berbeda dan bentuk-bentuk yang berbeda. Di Nusantara adalah istilah kelewang, ada parang, ada golok, ada sikim, ada mandau, ada gliwang, ada tanah baju, ada aman remu, ada balatu, ada badawa, ada luju, ada pedang patimura, dan lain sebagainya. Namun ketika kita lebih masuk kepada model-model pedang yang ada di Jawa kita melihat ada lameng, ada bandol, ada luwu, ada larbango, ada larbido, ada sodo, ada tebalung, ada suduk maru, ada sokayana, ada salah ketinggal, dan ada pedang sabet. Rasanya semakin menarik ke depan ketika saya mendapatkan material yang terkait. Nanti kita akan review satu persatu, namun kita tunggu materialnya pendukung. Karena jangan sampai kita berbicara yang seolah-olah pepesan kosong, di mana barang yang kita review tidak inline dengan apa yang kita bicarakan. Pertanyaannya adalah, pedang yang kita review ini apa? Ketika pedang ini seperti kayak larbango dengan model modang suduk seperti ini, namun tidak terlalu panjang, panjangnya antara 41 dan 48,
tepatnya pedang ini adalah berukuran 44,7. Pedang inilah yang kita sebut dengan pedang Sudukmaru. Demikianlah sajian saya kali ini. Semoga menambah pemahaman kita tentang pedang sehingga kita tambah semakin mencintai variasi daripada Tosan-Aji Nusantara. Begitu luar biasanya karya nenek moyang masa lalu yang rasanya layak untuk kita angkat ke permukaan sebagai penghormatan masa lalu prestasi dari budaya bangsa. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman pada tayangan sebelumnya. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun.